Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kino27. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Preman in Love. Awal cerita di mana seluruh warga berkumpul di rumah Pak Lurah mengadakan demonstrasi atas kelakuan Sahroni yang banyak tingkah dan melakukan banyak keonaran-keonaran lainnya. Tenang dulu, bicara satu-satu. Kalau semua bicara aku jadi nggak ngerti apa maksud pengaduan ini. Dan Pak Lurah pun berusaha menenangkan dan menertibkan atas demonstrasi yang terjadi di rumahnya. Dan warga pun mulai gerah atas kelakuan-kelakuan Sahroni yang banyak tingkah dan mengadu kepada Pak Lurah supaya Sahroni bisa diusir dari kampungnya. Sahroni yang sudah kelewatan. Memangnya kenapa Sahroni kok membuat penduduk sini tidak tenang? Loh, jenengan nggak perso toh? Udah. Sahroni itu sudah bikin malu desa ini. Dan bahkan Pak, Dan yang membuat si bapak ini kesal sekesal-kesalnya adalah istrinya jadi bahan foto figur porno oleh si Sahroni yang banyak tingkah ini. Sahroni berani menzolimi Jimin kan? Yakin toh? Aduh, Bayar ya? Bayar ya? aduh. Bayar ya? Ya. Salam. Ya. Mana? Ya. Dan fotonya pun dijadikan bahan tertawaan seluruh warga yang ada di desa tersebut, termasuk si abah ini. Dan ini dia si tampan rupawan, seorang guru yaitu Pak Junaedi, yang mana Pak Junaedi ini sangat takut memasuki kelas karena banyak hantu-hantu bunggelekan. Yang membuat Pak Junaedi ini sangat takut memasuki kelas karena banyak bunggelekan alias setan. Dan sebenarnya si Pak Junaedi ini adalah koruptor yang berkedok buruk. Dan di antara murid-muridnya ada salah seorang murid yang membuat Pak Junaedi ini sangat takut, yaitu Pak Imin. Ini dia orangnya. Sehingga membuat Pak Junaedi ini sangat sakit hati karena murid-muridnya menganggap dirinya itu sebagai boneka bahan bercandaan. Sehingga Pak Junaedi ini mengadu kepada lurah untuk mengundurkan diri sebagai guru sekolah SD. Kasihan anak-anak tidak ada yang mengajar lagi. Enggak, Pak Lurah. Saya udah nggak sanggup lagi, Pak. seret Sahroni Karena itu udah lagi. tidak sanggup dengan keonaran-keonaran yang dibuat Sahroni, maka warga pun muak dan akan mengusirnya di kampungnya sendiri dengan atas dasar kemarahan warga akan sini. Ayo keluar kamu. Dan ini pemeran utama kita, yaitu Sahroni, kakak saya. Mau cari gara-gara? Dan Pak Junaedi pun maju ke depan karena dia tahu Sahroni akan takut dengan semua warga yang dibawanya. Dan bisa dikatakan juga Sahroni ini preman yang banyak tingkah dan banyak ulah. Mulai berani. Dan Sahroni pun menantang seluruh warga untuk berduel dengannya, tapi dengan catatan satu persatu, tidak semuanya, tidak main keroyokan. Dan Sahroni pun terus menantang seluruh warga ini, tapi warga tidak ada yang mau melawannya karena tahu Sahroni ini preman di kampungnya, preman terkuat di kampungnya, Gudel. Dan karena warga tidak ada yang berani melawan satu persatu, maka warga muak dan marah dan akan menyerangnya Sahroni tidak akan bersama-sama. pernah mundur. Ayo jangan takut. Serang Sahroni. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa si Sahroni ini banyak ulah dan banyak tingkah, kelakuan konyol, kelakuan kocak, kelakuan premannya pun juga ada. Ini tuh sebenarnya film kesukaan saya dari kecil, maka saya akan merangkum sebuah film ini, dan ini film perdana pertama saya. Saya baru belajar, mudah-mudahan bisa lancar sampai Kalian pikir kalian bisa menang? Dan si Sahroni ini
sudah menyiapkan sebuah pasukan yang sangat besar dan sangat hebat, yaitu pasukan Sarung. Min, ngapain kamu? Udah, nggak usah ditutupi mukamu. Bapak tuh sudah tahu. Ayo pulang. Ini urusan orang tua. Wajah sana yang pulang. Dan warga pun diserang oleh anak-anak Sahroni ini dengan tinta-tinta kuning yang sangat wangi, yaitu dan semua warga pun dilempar oleh anak-anak tersebut dengan tinta-tinta kuning tersebut. Dan ini dia anaknya Pak Lurah yang baru pulang dari kuliah dari Jakarta. Kita sebut saja dengan Rini. Dan Rini pun disambut oleh seluruh warga dan bapaknya oleh Tanjidor yang ciri khas dari desa tersebut. Alhamdulillah. Kamu sehat juga kan? Alhamdulillah Pak. Pas banget bapak nyuruh pulang kamu sekarang. Iya, tapi mudah-mudahan aja Pak. Di sini tuh emang ada urusan yang lebih penting dari alasan kenapa Bapak nyuruh nih pulang. Jangan begitu, Rin. Pak Junaidi, guru SD kita itu berhenti. Kan kita jadi butuh guru SD yang baru. Nah, Bapak yakin kamu pasti bisa bantu kan? Pasti mau bantu ya. Hei, mainkan, ayo. Jalan, ayo jalan, ayo jalan. Ini sih bukannya mau Pak. Dan si Sahroni ini bisa disebut dengan multi talenta. Dia jadi preman, bisa jadi pelawak, bisa jadi pedagang pun bisa, jadi tukang obat-obatan pun bisa. Tapi ini aslinya. Dasar penipu. Dan Sahroni pun lagi-lagi membuat warga emosi dan kesal karena obat-obatan yang dijualnya bukan malah menyembuhkan tapi malah menambah parah korban tersebut. Dan di sini pun Sahroni berpapasan dengan anaknya Pak Kades. Ini mula dari pandangan pertama. Dan si Sahroni pun lari terbirit-birit karena dikejar warga. Rombongannya sudah datang, Den. Den Pono. Den Mas Pono. Rombongannya sudah datang, Den. Sip. Bagus. Dan ini dia Raden Mas Pono, yang mana ini adalah seorang miliarder yang ada di desa tersebut, yang mana Raden Mas Pono ini yang memodali seorang Pak Lurah yang ada di desa tersebut. Nak Pono kapan datang? Perasaan nggak ada janji toh? Dan Raden Mas Pono pun mempunyai partai, yaitu partai poligami, yang mana istrinya itu lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4. Ini Raden Mas Supono noto boto sedoso. Dan saya pun curiga kepada si Mas Supono ini akan mempoligami seorang Rini yang anaknya Pak Kades. Wah, curiga aing mah. Rini anak saya. Rini Endang Prianingsih, mahasiswi tingkat akhir di IPB Bogor. Yang terpaksa harus nurutin bapaknya pulang cuma buat urusan nggak penting kayak gini, betul ya Pak? Dan si Raden Supono ini memiliki sifat yang lebih konyol dari si Sahroni. Ini lebih dari lawak komedi sebenarnya, cuman dibuat film begitu. Tuh pan kata saya juga apa, baru juga dibilangin udah membuat kekonyolan. Dasar aing si kumis tipis. Oh sudah, mari kita bicara di dalam saja nak. Bicara. Mari. Sebenarnya si Raden Supono ini memiliki kekuatan dari hartanya, yang mana Pak Kades pun maksudnya Pak Lurah pun akan kalah dengan hartanya karena dia menjadi lurah pun atas jasa si Raden Supono ini. Maka dari itu Pak Lurah sangat takut kepada Raden Supono. Dan bisa dikatakan juga si Raden Supono ini sangat memiliki otak yang sangat licik dan sangat pedit dan sangat amat menyengkelkan. Dan ayo tenang. Gandrung, aku gandrung.
Dan ini dia sekolah Pak Junaedi, yang mana Pak Junaedi ini sudah mengundurkan diri sebagai guru di sekolah SD ini karena sudah digantikan dengan Ibu Rini. Maksudnya Ibu Guru Rini. Ini dia orangnya. Monyet botak. Maaf, Pak. Bikin kaget aja nih. Dan Pak Junaedi pun sudah memperingatkan Ibu Rini ini kalau jangan mengajar di sekolah ini karena banyak Iya, setannya. Pak. Saya Rini. Kata beliau, karena beliau sudah merasakan betapa anehnya di sekolah ini, setan-setannya, dedemit-dedemitnya sangat bungkeleka. Banyak penunggunya. Dan yang dimaksud Pak Junaedi ini bukan setan dedemit yang asli ya, yang ada di itu Samsudin, bukan yang gitu, tapi ini manusia yang bersifat setan. Setannya adalah Pak Imin dengan Sahroni yang selalu membuat onar. Maaf loh, Pak. Tapi saya tuh nggak percaya sama yang kayak gitu. Permisi, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Dan guru ini pun menyapa anak-anak pada pertama kali mengajar di sekolah ini. Tapi tanggapan dari Selamat anak-anak pagi tersebut semuanya. sangat tiis, sangat dingin, Saya guru sangat baru kalian di genting, sekolah dan ini. sangat Kalian semua boleh menjengkelkan panggil saya seorang guru. Bu Rini. Yang Saya membuat ada di si sini Bu karena ini menggantikan menjadi posisinya Pak Junaedi. tidak puguh, tidak karuan karena tidak ada respon dari anak-anak tersebut. Baik anak-anak, sekarang kita langsung belajar aja ya. 2/4 dikali 7/8. Ada yang bisa? Dan ini dia Pak Imin, sesosok Iya kamu? dedemit yang nyata hidup di dunia, yang menjengkelkan pawang semua murid berandalan. Loh, sebentar. Ini bukan kemana? Oh, ini kan saudara. Dan guru ini pun disisakan satu murid yang Selamat datang menjawab di SD salamnya Demolong, Bu. tadi. Dasar bocil. Dan ini dia Sahroni yang sedang beraksi, yang sedang mengeluarkan bakat kreatifnya, kerajinan tangan, yaitu seorang copet. Seorang copet di lubung ayam yang sedang bertarung. Sahroni pun menggarap semua dompet-dompet yang sedang menonton aksi pertarungan ayam bangkok tersebut. Dan si Pak Imin ini mengadu kepada si Sahroni bahwa gurunya itu sangat galak, sangat kejam. Lalu Sahroni dan Pak Imin pun mendatangi gurunya yang sedang ada di kelas, yang sedang beres-beres buku. Langkah terkejutnya si guru itu, tiba-tiba dia mendobrak pintu kelas, dan alangkah terkejutnya Sahroni setelah melihat guru yang sangat cantik ini. Aduh, ya pandangan pertama. Dan Sahroni pun tidak menyadari bahwa si burung perkututnya itu berdiri dan membentuk sebuah jembatan. Dan Pak Imin pun berusaha menyadarkan Sahroni bahwa itu burung perkututnya berdiri. Saya Rini, guru Ayo, baru di kamu. sekolah ini. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Dan Sahroni pun baru sadar setelah melihat burung perkututnya itu berdiri. Dan anak-anak pun mentertawakannya, termasuk Pak Imin yang langsung menyusul. Lalu Sahroni membuntuti Ibu Rini ini sampai dia nyusruk dan si belowok milik membengoknya, sampai dia nyungsep kepalanya, maksud saya. Jadi sekarang saya bersyukur karena derajat anak saya ini terangkat nikah dengan anak Pono. Dan ini dia Ibu Rini yang sedang berdandan dan sedang mendengarkan lagu kesukaan saya, Wali, Raden Ayu di depan namanya Rini. dan sedang mendengarkan ceramahan-ceramahan dari Mr. Supono ini yang sangat ingin mendapatkan
Rin, Rin, Rini, Rin, itu guna kono ini loh. Ngapa wae kan yang jerogi? Dan Ibu Rini ini dipanggil oleh bapaknya Tolong kamu untuk temani menghadap kepada Mr. Supono ini supaya bisa dekat-dekatan, supaya bisa jadi kedekatan maksud saya. Hehehe. Saya tinggal dulu ya nak. Iya Pak. Hehehe. Dan si Mr. Supono ini tidak senggan-senggan untuk mempretel-pretelin, mencium-cium Kamu enak banget. Ibu Rini ini dengan tidak ada rasa malu. Namun Ibu Rini ini lalu bersin dan itunya kena dengan mukanya. Mas Pono, kopinya saya Dan tambah lagi ya Mas. inisiatif Ibu Rini ini Ya, boleh. membuatkan Terima kasih. kopi sianida, maksud saya kopi yang membuat mencret gitu ya. Karena Ibu Rini ini sangat jijik, sangat tidak suka kepada Raden Supono ini, karena dia memiliki harta berlimpah tapi tidak dengan otak. Lalu Ibu Rini ini menaruh sebuah obat yang nanti membuat Raden Supono akan kesakitan, sakit perut maksud saya. Saya sengaja loh buat mie hangat supaya bisa langsung diminum. Dan Ibu Rini ini Saya kalau diminum nggak menyerahkan enak. kopinya kepada Raden Supono supaya diminum. Dan tidak lama kemudian Raden Supono pun merasakan ada keanehan di dalam perutnya yang membuat dia akan ikut ke air. Namun anehnya si Rini ini tidak mengasih tahu bahwa airnya itu lagi Karena istriku banyak. pokoknya mah konyol lah ya film Tapi jangan khawatir. mal ayah. Kalau Jeng Rini nggak mau dimadu, gampang. Istri-istriku itu suruh keluar aja dari rumah. Lawang cuma dinikahi siri. Dan disinilah Raden Supono merasakan kejanggalan yang ada di perutnya. Kenapa Mas Pono? Aku boleh pinjam kamar mandinya sebentar ya? Oh boleh sekali Mas. Mas tahu kan kamar mandinya di mana? Kok? Bentar ya. Dan ini dia Raden Supono yang lagi ngehlejeun untuk mengeluarkan bibit-bibit kuning, maksud saya sirup kuning. Kalau film di Indonesia ini begini ya, kalau ada yang menjijikan itu selalu ditayangin, beda dengan film luar negeri. Maka dari itu saya lebih suka film dari tanah air kita tercinta, yaitu Indonesia. Dan Raden Supono ini sangat kaget ketika melihat klosetnya itu mudal, keluar air yang kuning, itu dihasilkan dari perutnya sendiri. Namun alangkah terkejutnya Raden Supono ini ketika dirojok-rojok malah terus muncrat, terus nyembur kepada mukanya. Sangat menggelekan kepada nama. Dan Ibu Rini ini khawatir dengan Raden Supono, padahal dia sudah tahu bahwa klosetnya itu mampet. Siga nama dihajar Bu Rini ya. Saya tadi lupa kasih tahu kalau Kayaknya mah disengaja Bu Rini tidak mengasih tahu bahwa klosetnya lagi mampet. Karena dia tahu Raden Supono Aku mohon permisi dulu. sudah bau